Apa yang bikin kalian memutuskan untuk berpisah? Wow, What's your mind mau- untuk oke? Iya. Iya, ini gue mesti nanya di pihak lu nih. Ya udahlah. Gak usah lah. Lu udah nyampe sana. Gue kenalan sama dia, jabatan tangannya di kamar tidurnya. Tapi lu bulan madu kemana sih? Jadi waktu itu cincin udah gue bawa tuh. Gue udah bawa itu udah sampai capek. Gue udah bawa berminggu-minggu. Gitu. Iya, aku tahu dia jadi kerja jagoan. kayak gitu. Tapi Udah udah hebat ya, berapa dia pasti tahun bener-bener tetap gue jadi bener-bener nyamuk. pindah ya. Pindah, Woi! migrasi. Hai! Hai Dede! Gila, udah sekian tahun, gue tetap jadi nyamuk. My God. Hai Jer, how are you? Baik. Ya, benar-benar ya. Ternyata jadi obat nyamuk itu emang udah nasib lo di dekat gua dari Bener, dulu Bo. ya. Bener, Bo. Tapi cocok, Mau kan? siapapun. Cocok. Makasih, Jer. Gila ya, dari siapapun pasangannya Denada, tetap gue jadi nyamuk. Awas ya, gue belum kesampean nih. Bener-bener balikinnya. Anyway, Jer, thank you banget. Kalau nggak karena ini nih, gue nggak ketemu Jerry loh. Iya, Gua lo terakhir Jerry, ketemu itu kawinan. nggak mungkin lah. Kawinan elu. Masa sih? Kawinan elu. Karena abis itu gue seringan ketemu elu, sama Aisyah, kita acara. Oh iya. Jerry sibuk sendiri. Iya, iya, nggak iya, ketemu. iya, Iya. 2012 serius loh. 2012, gila berarti udah 11 tahun. Ember. Dua- Masih sebut Iya, berapa 12 sih tahun. loh. Souvenirnya. Astaga! Ember. We were at Dena's and Jerry's wedding ya. Serius? Serius, Lu, Bo. lu masih punya itu? Bo, satu-satunya souvenir kawinan. Maaf ya teman-teman semua ya yang gue datengin kawinannya, tapi yang ini gue simpen. Astaga. Yang lainnya mohon maaf ya, bukan gue nggak nyimpen, cuman ya emang fotonya ini spesial. Enggak, lebih spesial lagi ini Iya, ya emang frame-nya. Gue yang Sini, ngedesain. frame. Iya. Ini waktu itu ya. Ini kamu yang desain? Serius, Iya, ya Allah. benar-benar. Jadi Lu pada juga masih ada ya? Jadi ini belum kayak era praktis zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada foto booth Iya, yang langsung jadi Iya. dengan segala macam tulisan atas bawah. Ini masih so vintage banget ya. Benar. Mesti ada orangnya, ada fotografernya, Dan kita- dicetak, lalu difigurain. Ya, dan masih kaca. Kalau sekarang udah nggak ada pakai figura. Iya benar. Dulu siapa yang motoin itu ya? Ingat nggak? Max bukan? Enggak, kayaknya bukan tuh. Tommy bukan? Enggak ingat. Nggak ingat ya? Aku juga nggak ingat tuh siapa yang motoin. Tapi lo inget dong orang di dalamnya kan ya? siapa ya? Ya of course. Ini yang dua ini udah nikah belum nih? Gue baru mau membanggakan diri ya. Belum, serius. Selama itu. Tapi perhatikan Sekian baik-baik tahun. ya. My relationship stays longer than their marriage. Aha. Bener. That one, iya. Ya, tapi jelas kenapa kan? Iya, kenapa dong? Kenapa menurut Ya lo? karena belum kawin. Coba kalau udah kawin, gue pengen lihat. Tunggu, lu bikin gue jadi makin takut kawin nih. Emang apa sih yang ada? nikah. Oke, apa sih di dalam pernikahan yang bisa membuat hubungan yang begitu? Karena kalian berdua, kan gue kan ngerasain romansanya. Iya. Gue ngerasain bagaimana sinergi kalian. Iya. I feel your love. Iya, And suddenly nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada apa-apa. Gue baca di infotainment. Iya, baca di ini. Karena hujan, badai itu nggak bikin orang bercerai ya. Iya. Jadi yang bikin cerai Neduh adalah- itu jadinya. Benar. Jadi pertanyaan sejuta masyarakat adalah apa yang bikin kalian memutuskan untuk berpisah? What happened di tahun 2000? Berapa sih? 2015. 2015, iya. What happened di tahun 2015? Kenapa gitu? Apa sih dari pernikahan yang bisa bikin begitu? Yang pasti sih kata orang tua ya, kita suka ngomong dulu ya bahwa pernikahan itu tidak semudah itu, Nak. Bahwa pernikahan itu ada segala macam hal-hal klise yang kita omongin, ya itu memang benar. Memang benar ternyata. Itu ternyata memang tantangannya ada. Tapi kan lu bukan pacaran berapa bulan, lu kan pacaran cukup lama. All Dan those kita emang ups temenan and dulu. diawali dari foto. Itu lucu loh ceritanya. Lo masih ingat kan? Nggak mungkin lu Oke, lah, enggak, itu gue perlu banget. tahu dulu.
sebelum foto itu, boleh Nggak tahu kenal. nggak sih? Oh, nggak kenal. Nggak kenal, serius. Lu foto dia telanjang punggung itu, lu nggak kenal dia sebelumnya. Untung cuma telanjang punggung. Jo. Itu komprominya udah itu. Oke, kita reminder Kalau ini kenal bukan cuma Gen Z telanjang nggak tahu punggung. what happened di era Gen Z itu. nggak tahu. Itu tahun berapa dan apa? Jadi Jerry tuh ngeluarin buku dulu. Gila itu pamerannya di Senayan City, Iya, gila. keren banget ya. Gua datang di lorongnya keren banget sampai tercengang-cengang. Ini zamannya era tuh masih BlackBerry kali ya dulu ya. Belum ada Masih iPhone. BB ya? Iya, dulu BB. ya? Masih Iya, ya. jadi kebayang gitu, kita tuh nggak ada kesempatan foto-foto itu harus special moment, minta izin ke orang, semua mannersnya tuh itu. Jerry bikin gebrakan di dunia fotografi Indonesia dengan mengeluarkan buku isinya, wow, foto-foto para tokoh-tokoh terkenal Indonesia di kamar mereka. Iya. Dan beneran di kamar tidur mereka. Itu bukan settingan ya? Bukan. Hotel mana gitu kayak. Siapa Enggak. aja sih waktu itu coba? Berapa banyak sih? Banyak ratusan. Dari mulai udah dia jangan diomongin kalau maksudnya kayak public figure, maksudnya kayak orang yang di musisi gitu banyak lah ya. Tapi Banyak. kayak tokoh-tokoh gitu yang Iya, maksudnya tokoh-tokoh. agak tantangan buat kamu pada saat itu siapa? Maksudnya agak wow, gue bisa dapetin foto dia di dalam kamarnya dia. Heeh. Kan ada tuh waktu itu tokoh politik apa-apa gitu ya. Wimar Witular. Om Wimar Wimar, Witular. Iya, itu benar. kan. Iya, benar. Bisa di kamar tidurnya dia. Siapa lagi Terus waktu itu ya? siapa lagi ya? Lu nggak bawa bukunya ya? Lu nggak bawa bukunya ya? Nggak bawa, tapi Dena punya. Aku punya. Lu ada di sini nggak bukunya? Di gudang. Ya. Ya lah, enggak lah, ada. Gila, kreatif banget. Dia tuh bisa come up dengan ide itu, bagaimana orang dari awam itu bisa dikasih akses VIP, istilahnya kan itu kan? Itu kan mendapatkan akses Ke ruang VIP untuk personal ruang paling Iya. pribadinya. Soalnya kan waktu itu gue tuh nggak pengen terperangkap dalam stigma bahwa fotografer itu motret selebriti supaya dia ikutan jadi selebriti juga. Kan banyak tuh yang kayak gitu sampai sekarang. Iya betul. Motret orang terkenal supaya dia terkenal sebagai fotografer. Aduh, gua Bukan hampir karena menyebut satu nama di mulut gua. Nah, Aduh, gua tahu banget. di gua ada 10 nama. Iya. Oh, iya. Iya, gua sampai nggak tahu loh bentuk orangnya seperti apa. Tapi gua tahu namanya karena dia nempel di semua foto-foto artis. Nah. Sampai akhirnya gua Iya, bilang, iya. siapa sih tuh orang Iya, gitu. iya. Siapa sih nama aslinya? Karena dia pakai nama panggung kan. Iya. Iya, tapi berarti tercapai ya, maksudnya tujuannya. Goalnya dia Tercapai. sih Dan dapet. ternyata banyak juga yang seperti itu. Iya, Dan tapi pada itu kan saat nggak ngebikin maju kan Iya. industri fotografinya sendiri. Jadi menurut gua memang yang paling penting itu terlepas mau public figure yang difoto ataupun siapapun juga, yang penting secara apa ya, ide itu memang harus bikin breakthrough, harus bikin industrinya jadi beriak gitu. Gua perlu menjelaskan ya, di era itu kan belum ada sosial media. belum dong. Jadi kan lu Ada harus- lah pada saat itu Ya, lah. cuman apa? Ya, Kan Facebook even lah. Twitter. Iya, Facebook baru. Facebook aja kan tahu sendiri sampai sekarang kan caranya sama, harus kenal orangnya. Hmm. Harus Iya. request dulu tuh jadi teman. Kalau sekarang kan untuk menghubungi orang-orang tertentu kan it's just gampang Iya, banget. a click gampang. away aja Yes, kan. a click away. Zaman dulu, gimana caranya lu bisa menebus orang-orang itu? Iya. Untuk bisa, udah menebus aja udah satu hal. Terus udah menebus, saya punya ide ini loh. Heeh. Iya. Masuk ke kamar Anda untuk difoto. Ih Iya. gila lu. Heeh. Gue sampai yang dulu gue Gimana pikir sih? Gua jadi anjir kayak nih orang. penasaran, pengen gua prosesnya Google deh. dong. Orang pertama yang lo kontak pada saat itu untuk lo bilang gue mau foto lu di kamar tidur lu. Dian Sastro. Wah, Lu gila temenan dulu? Dian Sastro. Gue pernah motret dia beberapa kali untuk satu bank dulu. Kebetulan waktu itu dia dan gue bareng-bareng juga jadi ambasadornya wirausaha, program wirausahanya bank tersebut. Oh, Oke. oke. Dia yang cewek, gue yang cowoknya. Terus gue juga pernah motret dia untuk beberapa iklan. Oke, jadi udah sempat kenal nih. Udah sempat kenal, tapi ya kenalnya cuma gitu-gitu doang. Nggak pernah ketemu personal. Iya. Terus ya gue tanya aja, gue lagi mau bikin pameran, isinya 100 orang lebih tokoh dan selebriti Indonesia yang pengen gue foto di kamar tidurnya masing-masing. Or di kamarnya yang paling pribadi yang nggak pernah dimasukin orang. Jadi requestnya gitu. Oke, responnya? Gua nggak, gilanya, akhirnya kan terkumpul 100 berapa orang gitu. Gue nggak ngalamin satupun penolakan. Oh iya, Serius. semudah itu mereka semua langsung bilang oke. Iya, semua oke. Oke, Jer, Semua yang aku tanyain, Semuanya oke. bilang oke. Heeh. berarti buku dia selanjutnya adalah
bagaimana cara mendekati orang. Ngelobinya gimana itu. Itu trik yang paling mesti dipegang itu loh, Bo. Nah, Dan ini lu tanya Dena dong, ini gimana dia kok mau? Ini dia makanya. Coba kita tanya dukunnya siapa. Dena ini orang keberapa yang lu kontak sendiri? Ada Ibu Marta juga. Ya Bu Marta. Marta Tilar, iya. Dan dia cantik banget. Apa nama judul bukunya dulu? In My Room. In My Room. Itu tahun berapa ya? Pamerannya sendiri itu tahun 2009. Jadi dia diikuti dengan pameran habis itu. Iya. Iya. 2009, gue masih ingat Dena ada tahun 2000. Gila. Tapi Ntar episode yang lain iya. aja. Tapi itu kita pertama kali ketemu dan itu lucu banget ceritanya. Jadi gimana dia dia manajemen kamu waktu itu ya kontak ya ke tim aku bilang mau foto dan aku pada saat itu oke gitu kan langsung. What's your mind untuk oke? Iya. Iya, ini gue mesti nanya di pihak lu nih. Karena buat gue it's a new concept. Gue juga nggak pernah punya foto seperti itu dan yang kedua karena gue udah dengar namanya dia gitu. Jadi gue tahu ini pasti keren, pasti bagus nih karena ya moto kan jadi aurum gitu loh gitu. Jadi pasti kece nih ya pokoknya pasti nanti hasilnya gue bisa lah panjang gitu kan, pasti cakep ini pasti keren gitu. Sebenarnya itu aja. Sampailah di hari itu datang, kita janjian jam. Jam lama sebelumnya. Tunggu, ini era-eranya Denada nggak bisa bangun pagi. Bukannya sampai sekarang ya? Sekarang udah bisa bangun pagi. Oh, udah bangun pagi. Ini gue nggak bisa ngomong karena Masih suka gue telat ketemu nggak, dia Den? siang. Aduh, ini gue kayaknya salah panggil bintang tamu ya. Aduh, jadi kita dibacain di sini. Iya, tapi nggak, Denada udah banyak berubah kabarnya. Oh iya, betul. Kebetulan saya tidak pernah janjian pagi hari. Iya, benar. Iya, Terus benar. kebanyakan janjian ke rumahnya deh. Jadi gitu. Ya, jadi dia datang. Janjiannya jam. Ini orang tuh sangat amat tepat waktu. Oke. Jadi kalau Biasanya dia begitu. dia bilang jam 8 pagi ya dia jam 8 pagi itu akan udah ada di situ. Nah pada saat itu kita janjian jam berapa sih? 10 ya. Pokoknya jam berapa lah gitu ya. Pagi lah pokoknya. Pagi lah pokoknya. Dan gua dong being me pada saat itu Denada 2009 dong. Iya jam berapa sih? Anggaplah misalnya jam 10 gitu ya atau jam 9 gitu anggaplah gitu. Gua dong dengan santainya gitu masih jam 9 tuh gua masih belum siap. Dia kan datangnya ke rumah gue. Ngopi dulu ya, nahan emosi nih. Boleh gue jelasin nggak? Belum siap Denada. Ini mungkin pada saat itu ada orang rumah lagi pakai helm, megang sapu, buka pintunya pelan-pelan, terus ngecek, non, bangun non, udah jam segini non, tiba-tiba langsung ada, Aduh, tunggu deh. Ini pasti di antara viewers kita pasti ada yang pernah mengalami masa itu dong. Masa dimana kita tuh gak bisa bangun pagi dan kalau bangun pagi tuh kayak masih susah banget. Tapi di zaman itulah, gitu. Iya. Terus Tapi nggak silatin orang juga kan? gitu. Terus udah gitu dia udah nggak betah nih karena dia orangnya paling nggak betah sama orang telat gitu, sama orang yang nggak ini waktu. Terus kawinin lagi. Oke, terus udah gitu. Itulah. Oke, jangan loncat. Biar viewersnya kan kayak gue mau dapat gambaran. Fokus dulu, fokus. Udah dong nih. Udah gitu mulai nih, setengah jam. Dia udah gerah. Ya, kamu udah kayak Gerah lah. iya kan kayak aku belum siap nih. Dia, gimana sih kamu udah ngomong udah marah-marah gitu kalau nggak salah. Ya udahlah. Enggak usah lah. Lu udah nyampe sana. Maksud gue ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak jadi ya udah. Mau gimana? Ya kan? Nah, terus gue mau pulang ya. Aku mau pulang ya waktu itu ya. Udah kita mau pulang aja. Terus, Apa manajernya yang dia ada lakukan? manajernya Dena lah waktu itu datang. Oh, udah jangan. Pinter dia. Oh. 15 menit lagi. Udah Dewi, kok. Dewi. masih Dewi. Udah, iya. 15 menit lagi udah kok gini. Tenang aja. Oke. Pas 15 menit datang lagi dia. Oh, ini sedikit lagi. Bentar. Gitu. Wah, jadi itu teknik pengeluaran waktunya sih memang bagus sih. Luar biasa ya, konsisten ya. Iya. Sudah terlatih. Betul, ya. Bukan dari Udah ada SOP-nya dia. Iya. Ketipu gue. Ya. Dewi, Bo, saat itu skill lo Top. luar biasa untuk ke balance-nya ya. Terus, tapi kalian sebelumnya udah sempat ketemu dulu, janjian kontak. Enggak.
Don't tell me hari H untuk foto itu hari pertama Jadi kali. gue kenalan sama dia, jabatan tangannya di kamar tidurnya. Iya. Ini tolong nontonnya dari awal ya, jangan mendadak di bagian scene aja ya. Ini jelas nggak enak kalau di bagian scene barusan doang. Jadi gue kenalannya di kamar tidurnya. Gila men. Itu wah itu sih. Iya, nggak boleh dipenggal ya. Nggak boleh dipolitisir nih ya. Iya. Bener. Iya benar. Terus abis itu Bete kira kan, lu naik udah lah bete. ke atas. Naiklah gua ke Udah bete-bete kamar. nih. Naiklah dia ke kamar. Ya Allah, gue Udah kenapa bete-bete. gue mesti ngomong ke situ. Oke, terus. Itu pas naik ke atas aku udah pakai baju apa udah baju apa udah? Ini makin Udah dia belum pakai baju yang gimana. Oke. Terus nanya, mau pakai apa? Terus aku bilang, Terserah. Terserah. Ya biasa kamu di kamar tidur pakai baju apa terserah, pokoknya terserah kamu gitu kan. terus yang datang dengan ide itu siapa ya? Aku lah. Nah, dia. Apa? Dia sendiri yang punya ide itu, bukan gue. Oh bukan lu cari-cari Bukan. kesempatan Iya. buat Ide bodinya. apa? Dia belum tahu ide apa. Ide untuk cuman selimut doang kan? Spray itu sebenarnya. Not even selimut, itu spray. Spray doang. Ini idenya dia nih. Nah, dia. Bukan Gue lupa sebenarnya, makanya gue tanya barusan. Oh, dia siapa? Dia. Oh, alhamdulillah. Nama baik gue terbersihkan. Sedangkan banyak orang berpendapat ini yang namanya Jerry Aurum ini gimana caranya ngomong ke cewek-cewek itu untuk bisa dapat foto-foto yang begitu intimate. Now we know cewek. Nah, cewek-cewek itu yang ngomong ya. Karena gini loh, ini kan gue kan mengenal dia sebagai seorang fotografer yang sangat amat matanya tuh bagus banget kalau soal bikin foto gitu. Maksudnya hasil fotonya dia tuh pasti gue tahu pasti ini bakal keren seperti yang tadi. Nggak akan jorok gitu loh. Nggak akan jorok. Ini pasti akan keren, akan mahal, akan agak. Dan gue belum pernah punya foto kayak gitu. Dan kalaupun gue pengen foto kayak gitu, gue tahu harus di tangan dan di mata fotografer yang Profesional dan tepat. yang bagus, yang tepat, yang pinter, yang mahal, yang elegan, yang gitu loh. Jadi dan gue tahu pada saat itu, wah ini orang nih bisa gitu. Jadi pada saat itu ya udahlah, imajinasi gue kemana-mana. Wah kayaknya gimana ya? Akhirnya gue putuskan, udah, gue cuma mau pakai spray. Spray putih itu di depan jendela. Di depan. Jendelanya? Kaca apa jendela? Depan cermin. Depan cermin. Ya, itu cermin. Depan cermin. Soalnya kalau depan balkon rame nanti. Iya benar. Banyak yang tetangga pada nonton. Banyak yang ngantri. Kamu langsung bilang, aduh non mohon maaf non, saya nggak kuat non, bener deh. Udah ngantri, ada yang lagi makan kacang. Iya. Ada yang lagi ngopi. Kru gue pasti gue suruh buka loket lah, enak aja gratisan. Ya gitulah, akhirnya makanya jadi gue dulu sama dia suka bercanda kalau kita dulu ditanya sama orang kenalan di mana pertama kali, ya kita jawab di kamar tidur gue gitu. Karena memang ya kita Iya, memang Iya. benar. Tapi tolong denger, kalau ada denger cerita aslinya ya. Kalau nggak bikin memori pikiran kemana-mana buat. Oh, nah, Gitu. abis itu kan pertama kali ketemu, Iya, kerja bareng kerja lah. bareng. And then after that kapan komunikasi berikutnya? On your first Jadi day? gampang banget karena ternyata gue sama dia tuh sama-sama suka nyelam. Itu kan sebenarnya pertama kali jadi menginginkan Diving. Kita sama-sama suka nyelam. Kebetulan passionnya sama. Terus ya udah akhirnya kenal sampai akhirnya ya pesta pernikahan yang Anda datangi. Iya benar. Jadilah pembuktiannya ya. Saya hadir di situ. Benar. Iya, ini lucu banget loh. Tapi malah itu such a fun night ya. Iyalah seru banget. Iya banget. Tapi gue mau cerita dikit nih. Apa tuh? Aduh, apalagi nih gue dibaca. Masa lu sih Nah, begini? soal divingnya. Oh ya apa? Kan jadi waktu itu kan Dena tuh lagi diving di Manado ya. Dia diving sendiri. Oke. Terus entah gimana gue lupa, halo. Abis itu gue tahu dia lagi di Manado. Wah, seneng diving. Gue tanya nama dia. Kalau gue susulin, boleh nggak? Datanglah katanya gitu. Sementara gue lagi motret buat kampanye presiden. Pak Yusuf Kalla sama Pak Wiranto. Itu selama kampanye gue motret terus untuk mereka. Wah, sampai izin gue. Pak, saya ada tugas. Serius? Ada tugas.
Oh ini tugas masa depan. Ah. Ini yang long term Pak. Iya. Gitu. Menjaga kelestarian laut Indonesia. Cabut gua ke Manado. Gitu. Jangan bilang itu kencan pertama kalian. Enggak lah. Itu masih fase-fase Iya, teman-teman belum belum Iya. ada. pada saat itu kan masih yang lagi main, oh lagi dating, Ah, oh ya masih gue datang sobat. gitu. Ya, pel. Oke Iya. deh. Tapi gue iya ya, kamu tuh dulu sering banget, maksudnya inget banget aku kamu tuh dulu lagi sering banget kayak motret yang sifatnya kan maksudnya orang mungkin banyak yang mengenal dia, mengenal Jerry ini sebagai seseorang yang fotonya tuh ada public figure, maksudnya artis, selebritis gitu. Tapi sebenarnya dia ini banyak sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak corporate gitu kan ya, perusahaan. Terus yang Yang utamanya malah di situ yang kampanye. gitu. Yang duitnya banyak yang itu ya, artis mah gak ada duitnya ya. Ada tapi nggak bagi. Jadi memang nih corporate, ya buktinya ketemu sama Dian Sastronya kan untuk corporate kan. Iya. Iya. Gitu. Dan ya udah abis itu pas yang malam itu ingat banget ya, ada si siapa almarhum welcome to my paradise. Ingat ya, si Steffi. Iya. Ada Steven. Ada Stephen, waktu itu dia datang as a surprise guest karena dia nggak tahu waktu itu, dia tuh nggak tahu ada Stephen. Di kawinan lo itu? Iya, dia Itu nggak tahu. surprise. Itu Surprise karena Dena tahu itu gue suka banget lagu itu. Iya, lagu itu Welcome to My Paradise itu. Ini waktu dia nyanyi gue udah botol keberapa. Nanti ngantuk. Dia orang paling patut dikasihani lah di event itu. Iya. Diperem Stephen. Iya. sepanjang hari sama dia. Iya. Karena kan gue biar yang lain guys juga pada nggak lihat ada dia. Difermentasi. Jangan Oh my lihat. God. Jadi gue umpetin dia. Jadi dia nunggu tuh dari mulai siang sampai sore sampai waktunya dia nyanyi. Soalnya waktu dia nyanyi kan udah acara santai kan sebenarnya kan. Banget. Nah gitu. Jadi dia Kayak 6 jam gitu ya. Iya. Tapi dia tuh santai banget loh. Aduh, he was such a good person and such a good friend gitu. Dia benar-benar santai banget, nggak komplain, nggak apa. Iya, baik banget. Baik banget. Dia nunggu dengan sabarnya gitu. Gue yang sorry ya gue gitu. Terus dia kayak yang ngapa santai, aman santai gitu. Dengan santainya dia nunggu sambil ngerokok dan cuek banget gitu. Nggak mesti ditemenin, nggak mesti kita suguhin dengan LO apa gitu. Enggak. Oh dia duduk aja, dia juga datang sendiri. Duduk aja dia cuek gitu. Tapi coba diambil rokoknya. Ah iya, Wah, itu. sudah masalah dunia itu langsung. Sudah. Tapi yang gue inget di kawinan lo itu yang terkesima first dance-nya kalian kan diiringin sama nyokap. Iya. Dan waktu nyanyi lagunya Atlas, I still remember. Lagu favorit gue itu. Iya, Atlas. Gue ngerasain banget itu dari hati nyokap yang paling dalam. Atlas. Benar-benar dari hati yang paling dalam. Tante, dalam banget nyanyinya. Akhirnya anak gua kawin. Iya benar. 4 tahun gue waktu itu loh. Ih, ngarepinnya tuh aduh, Belum ngarepinnya. ngalamin ya? Belum ngalamin. Gila, balik ke situ. Ayo lanjut. Mak gua gak nyanyi, Bo. Balik lagi. Itu benar-benar itu kerasa banget itu. That night was so special. Iya, seru sih. Makanya akan masuklah pertanyaan-pertanyaan dari netizen gitu. All those love. Iya. Kenapa nggak balikan lagi? Ntar aja gue jawabnya. Iya. Gue pengen tahu abis itu pada kemana. Iya. Ya, pokoknya abis itu ya akhirnya kita Abis kami lo bulan madu kemana sih? New Zealand. Sebulan ya kita? Lebih, hampir 2 bulan. Apa 2 Gue bulan? inget itu. Naik camper van, Yes. muter. Kenapa gue inget ya? Karena gue cerita pasti. Nebeng nggak? Iya, iya. Enggak Bukan, gue nggak inget. Gila. Tiba-tiba ada Arya di situ. Oh, Iya. no, gue inget karena disitulah Aisyah tercipta. Yes. Di situ Aisyah itu baby New Zealand. Makanya kita bilang made in New Zealand. Made Iya, in New Zealand. New Zealand ya. Kan motonya New Zealand itu kan 100% New Zealand kan? Pure New Zealand. Iya. Itu Iya, dia produk New Zealand. nyanyiin produk susunya, kan? Ya Allah. Iya benar asli gitu. Dan dia nggak pulang-pulang, gue inget. 6 minggu ya. Lebih. Dan kita tuh dari ada 2 pulau mereka, ada pulau utara dan pulau selatan. Jadi kita ke 2 pulau itu dengan Nyetir terus. camper van. Ini tuh nggak tahu ya, kalau menurutku sih masih one of The the most best. beautiful country.
in the world. Ya, Gue udah balik 3 kali. Oh serius? Motret sampai akhirnya Oh, iya, gue bener. dapet commission work, penugasan dari Tourism New Zealand. Waktu itu Joe Taslim, si Joe, Iya. ditunjuk jadi ambasadornya untuk Tourism New Zealand di Indonesia. Iya. Jadi dia mesti ada pemotretan di sana. Gue dipanggil ke sana. Waktu motretan di mana? Christchurch atau di mana? Waktu itu di Christchurch, di beberapa tempat lah gitu. Iya. Karena mereka nyari fotografer yang memang udah pernah ke New Zealand, udah kenal sama New Zealand. Iya, iya. Wah ya iyalah Iya. 1,5 bulan di Iya. sana. Cantik banget loh. Iya. So beautiful. Nah, karena aku motret buat Tourism New Zealand itulah, kemudian Kemenpar kita manggil si Jerry ini. Iya. Lo kok udah motret buat negara orang, kesini belum? Hah. Lu kagak kasih proyeknya buat gua. Selama ini suruh jadi juri, ya jadi ini, iya bikin cetak biru untuk ini itu, gua lakukan. Tapi kasih proyek belum. Salah siapa? Ya, yang Barulah bukan sejak saya. itu. Itu yang akhirnya proyekmu yang hasil fotomu yang akhirnya dipajang di Di seluruh dunia. seluruh dunia kan? Wonderful Indonesia, Wonderful sejak itu Indonesia, iya. aku sampai sekarang udah ngerjain lebih dari 28 project. Wow. Jadi itu ya bedanya ya Iya. dengan fotografer yang foto artis ya. Nggak, jadi Karyanya tuh terselubung langsung ya. terselubung. Iya maksudnya ini yang maksud gue yang gue pengen ngomong soal dia. Kan setiap orang tuh punya genre gitu ya. Nah kalau gue tuh melihat dia sebagaimana dengan bahasa musik, dia ini adalah artis multi genre menurut gue gitu. Jadi spesialisasinya dia apa? Apakah human interest? Iya. Apakah alam? Iya. Apakah potret? Iya gitu. Jadi gue selalu bisa menemukan hasil karyanya dia di berbagai genre itu yang bagi gue memukau banget, gila keren banget gitu, dan nggak kaleng-kaleng, nggak ada yang kayak oh enggak sih kayaknya tuh jadi tuh bagusnya tuh di potret doang deh, kayaknya kalau soal nature kayaknya kurang oke, enggak, even foto underwaternya dia keren banget. Oke. Satu hal yang gak akan pernah gue dapetin dari Jerry, foto underwater gue kelelep pasti. Gak akan bisa. So, pulang dari Kalau gitu New Zealand. yuk bikin yuk. Enggak. Kelelep kan? Ayo bikin yuk. Wah, nih. Tega lo kelelep gue mau gitu. di- Waduh. Udah ekspresinya kagak ada cakep-cakepnya deh gue. Langsung cuman. Nah, jadi di New Zealand 1,5 bulan tuh. Ya, honeymoon dan lo. pulang, dan a while after that I found out that gue pregnant. Sempat pacaran masa pernikahan. Pacaran masa pernikahan ya cuma yang pasti New Zealand itu berarti ya, ya kan jatuhnya begitu. Versi kilat. Tunggu, kita menikah, setelah menikah itu kita nunggu sebulan ya sebelum kita berangkat ke New Zealand, ingat nggak? Nggak langsung kan? Nggak langsung. Nah, pokoknya kita nunggu berapa lama baru kita berangkat ke New Zealand, baru habis itu kita pulang dari situ, then I found out that we were pregnant, terus udah gitu ya udah, akhirnya lahirlah Aisyah. Yang pada saat itu namanya masih Syakira. Nah, itu banyak pertanyaan orang Syakira langsung. Aurum. Syakira Aurum Wirianta ya. Dari waktu Syakira, inspirasinya dulu deh, cerita sedikit. Waktu itu memilih nama Syakira, ceritanya gimana? Kan namanya nggak umum, Bang. Gini, kita punya banyak banget ya Banyak pilihan banget. nama. Ih, ayo Dena kita sebutin siapa aja. Kalau aku dulu Aisyah, Fatima, Syakira, Rihanna, terus kita malah sempat mau ngasih nama apa dulu? Brooklyn. Brooklyn, karena New York tuh my favorite place. Iya, tempat Dan- lo dilamar. Iya. Gue aja masih ingat. Enggak. Ini netizen perlu tahu, netizen lagi nih ya, viewers boleh tahu nih. Denada dilamarnya gimana? Karena abis itu gue ada komentar. Coba, cerita dikit. Di New York. Di New York. New York. Gue lagi nemenin dia, waktu itu dia ada Aku kerja. aku yang nemenin. Oh, kau yang nemenin aku? Bukan aku yang nemenin kau, bukan kau yang kerja waktu Oh itu. ya, aku kerja ya, Oh, yang betul kerja, ya. iya. Motret di Boston ya. Wah, lu kalau lagi ngomong berdua kenapa jadi Batak begitu sih, Medan Karena parah. ini kan anak Medan. Anak Medan, anak Medan. Anak Batak, jadilah ini ya. Ah. Terus Terus jadi waktu itu cincin udah gue bawa tuh. Gue udah bawa itu udah sampai capek. Gue udah bawa berminggu-minggu. Gue pikir gimana ya di Jakarta. Oke.
mungkin ya. Habis itu kita kemana? Gue juga lupa lah. Pokoknya ada kemana gitu. Gue bawa nggak jadi juga. Ini juga nggak jadi. Karena nggak dapet momentumnya. Yang susah nih anak bener. Iya. Soalnya mau nyari ini mestinya harus cocok lah. Harus ambience gitu. Iya, waktu itu Denada lagi gila-gilanya olahraga kan lu pakai lagi habis triathlon. Iya, benar. Iya. Romantis itu agak susah ya mendekat. Betul. Jadi harus yang keras. Apa coba? Udah. Pokoknya itu gue udah pikir, udah deh New York kayak cocok nih. Gitu. Tadinya gue udah sempet mau ngasih cincinnya waktu kita makan di restoran Jepang tuh. Oh iya. Kan lucu juga tuh. Itu betul-betul kayak restoran Jepang yang lucu banget deh. Ya, tapi kayak food stall gitu yang bukan restoran yang gimana-gimana gitu. Wah kan lucu gini. Tapi karena satu dan lain hal mungkin karena lapar ya. Jadi konsentrasinya lebih ke ramen ya daripada ke cincin. Itulah, kalau buat dia nih tak ada yang bisa lapar itu dulu pokoknya dibereskan baru kita bisa ngomongin yang lain. Oke. Restoran Jepang dari lewat udah malam tuh, itu kita makan malam. Habis itu jadinya kita obrolin, jadi nggak mau ke Empire State Building. Kan itu bukanya buka kan malam. Iya, buka malam ya. Empire State Building Sleepless in Seattle. Nonton deh kalau nggak tahu ya. Jadi itu gedung kayak gimana ikoniknya ya. Tom Hanks masih muda di situ. Terus. Nah, terus kita naik ke atas itu mendekati jam 12 malam. Ya. Oke. Nah, karena gue pengennya itu memang jamnya jam segitu supaya keren gitu. Lampu-lampu kan juga. Iya. Bayang dong ya, lampu-lampu gitu. Di atas gue udah senewan tuh. Muter. Aku diajak muter-muter. Ini kan Eke orang Banyuwangi ya, Nek. Nggak tahan sama dingin. Itu ya, dingin banget. Gue udah jengkel banget sama dia. Gue mau di dalam aja, inget nggak? Kalau aku ngomong, aku mau masuk aja ke dalam kedinginan. Gue bilang, muter aja sama dia. Rewel deh. Tunggu dulu sebentar, dia bilang gitu. Terus, apa lain? Waktu itu yang gue inget, kita lagi menghadap ke jembatan Brooklyn. Kan gue muter-muter, gue nyari ini mana yang scene-nya keren maksud gue. Yang lampu-lampunya paling bagus gitu, gue mutar gitu kan. Akhirnya pas yang menghadap ke sana, jamnya juga udah pas. Barulah tuh keluar tuh akhirnya tuh cincin. On bended knee nggak? Enggak. Oh tetap ya. Gua lagi, pokoknya dia tiba-tiba tangan di sini tak kasih cincin gitu. Langsung lah gua terjun. Spider-Man. Lo merusakkan romantisme dalam kepala gue, please. Terus ya udah itu ceritanya. Jadi makanya Brooklyn tuh menjadi salah satu nama buat. Iya. Kita juga sempat mikirin apa nama-nama negara makan. Ingat nggak kita mau kasih nama? Kita udah sampai mau mikirin nama-nama negara lah. Apa China, ingat gak sih? Terus sempat mikirin apa lagi sih, nama daerah, nama pulau, apa sih? Lupa, pokoknya udah yang kreatif banget. Iya, tapi pokoknya akhirnya itu jadinya Shakira atau Brooklyn. Ya. Dan kita belum bisa decide. Udah tinggal udah di rumah sakit nih. Jadi yang mana? Belum bisa decide. Udah ke Dedistra? Udah. Belum bisa decide. Akhirnya gue bilang, yaudah ntar tunggu anaknya lahir, gue lihat mukanya, nanti berasalah itu mesti namanya siapa. Lahirlah dia. Gue lihat-lihat, siapa ya dia? Aduh, gak jawab juga. Kamu mesti jadi siapa ya? Brooklyn Shakira. Sementara kan tangan kan udah gatel ya, pengen ngasih tahu orang-orang gitu kan. Gimana ya? Akhirnya sampai gue gendong pertama kali gitu. Gendong. Liatin deh mukanya kan. Cocoknya dipanggil siapa? Gue visualisasi. Sampai dia gede nanti dipanggil-panggilnya siapa gitu. Oke, jadi Shakira deh. Gue bilang sama dia, Cum, kayaknya ini Shakira deh. Oh ya, oke katanya. Lagi pula kan Shakira itu bagus kan. Kan syakur kan sebenarnya artinya sering diartikan syukur ya, Cum, tapi yang lebih tepatnya adalah syakur di mana artinya bahwa bila dia memberikan banyak, dia akan merasa bahwa dia masih memberikan sedikit. Bila dia mendapatkan sedikit, dia sudah merasa bahwa dia mendapatkan banyak. Itu syakur.
bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Nah, Dan ya nama itu kan jadi maksudnya karakter itu seperti karakter seseorang yang penuh dengan grateful, hatinya Ya, selalu bahagia, gratefulness. hatinya selalu merasa tercukupi karena dia selalu penuh dengan rasa syukur dan apa namanya menghargai apapun yang dia terima, dapat. yang dia dapat gitu. Jadi dari Itulah. situ gitu. Oke, sebentar, intermezzo. Lu manggil Denada apa? Lecum. Dan gue panggil dia Lecum juga. Ini apa sih nama makanan? Udah biar dia aja yang cerita. Apa sih? Sedikit memalukan. Jadi suatu hari ya, tapi ini gue tidak. Sini lo. Jadi suatu hari kita lagi, gue lupa di mana, tapi pokoknya kita bernyanyi lah berdua ini kan. Oke. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Semua apa? Lecum. Lecum. Iya kan? Bapak ini berpunya pendapat yang berbeda. Giginya tinggal 2. Lecum. Lu dari mana lu referensi lecum? Mak gue ngajarin gitu. Sejak kapan lu lagu? Iya, serius. Heeh. Gak ada gue denger. Ya kan? Jadi buat dia bukan tekdung atau trekdung. Biasa kita antara tekdung atau trekdung, Iya. trekdung. Buat dia itu lecum. Dan gue pada saat denger dia gitu, hah apa? Dia bilang gitu. Terus dia ngeliat gue dengan perasaan yang Kayak apa yang salah? Sama. apa gitu, apa ya Apa? Apa? Ayo gitu. Dia malah lebih kayak defensif banget. Ya memang lecum. Aku bilang, enggak lecum. Gitu. Tekdung. Enggak, lecum. Dia ngotot, gue juga ngotot. Itulah gue ketawa ngakak. Dan akhirnya gue baru tahu bahwa ternyata memang oma, jadi mami, ibunya yang memang mengajarkan lecum. Akhirnya mulai semenjak itu gue pakai, heh cum. Lecum gitu. Oh, that's the story. Ya, Oke. tapi ya, akhirnya dipanggil gue juga lecum, akhirnya sampai sekarang ya udah panggilnya lecum. Walaupun sudah berpisah, sudah bercerai, sudah jalan masing-masing, tetap panggilannya. Tetep tetap. panggilan. Iya, aneh kalau enggak. Iya, aneh lah kalau tiba-tiba Masa lae? Iya, ampun. Lah. Aduh, gak mungkin banget deh. Gue yakin akan ada perdebatan juga di antara viewers kita. Karena jujur, kita pernah nanya ini ke beberapa teman-teman kita. Dan sebagian ada yang dengan sangat amat 100% gigi membela bahwa memang itu lecum bukan tekdung. Sumpah lo. Iya makanya, jadi gimana? Kalian dibesarkan dengan lecum atau tekdung atau trekdung? Ada 3 versi nih. Yang mana? Ya, coba kasih tahu kita ya. Nanti kita akan polling nih. Ternyata yang lebih banyak siapa? Tekdung, trekdung, apa lecum? Iya, benar. That's a good point ya. Iya. Karena zaman sekarang lagu anak-anak udah mulai pada hilang juga Benar, kan. ya kan? Gitu. Jadi kita coba untuk lihat. Oke. Lanjut lagi nih. Iya. Oke, kita sudah tahu sejarah nama Shakira. And then along the way, fast forward, Fast forward. Denada mengumumkan bahwa anaknya berganti nama menjadi Aisyah. Iya. Gak banyak yang tahu what's the story behind. Iya. Waktu itu kesepakatan. Sebenarnya itu lebih kepada dari pihak gue sih. Oke. Itu pergantian nama Aisyah itu ide datang dari pihak aku, dari pihak mamaku sebenarnya gitu. Dan latar belakangnya pada saat itu memang adalah karena mamaku mungkin karena orang Jawa ya, dia orang Jawa, suku Jawa, orang Jawa Timur kan. Dan mungkin karena pada saat itu posisi aku sama Aisyah tuh kita udah di Singapura. Jadi Aisyah sudah sedang menjalani kemo ya pada saat itu. Dan nyokap tuh mungkin berasa ini suatu hal yang sebagai salah satu ikhtiar lah, karena nama itu kan doa gitu. Siapa tahu maksudnya baik, pastilah sebagai seorang, dia kan 2 nih, cucunya dan anaknya sedang menjalani sebuah perjuangan lah istilahnya di mata dia dalam hidupnya pada saat itu. Dan pasti sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek berat buat dia. Jadi
dia hanya berusaha melakukan satu hal yang menurutnya di pengertiannya dia anggap siapa tahu bisa menjadi salah satu bagian dari ikhtiar kita. Istilahnya gitulah. Dia waktu itu nelpon nanya mau nggak kalau kita ganti namanya gitu. Dan gue waktu itu juga cukup santai aja gitu jawabnya. Oke, coba ya gue omongin sama pihak keluarga. Oke. Gue waktu itu kontakan sama oma. Langsung tanya sama oma, ini mama ada ngomong begini gini. Kira-kira gimana menurut oma? Coba dong oma boleh tolong komunikasiin sama semua gitu. Pada saat itu ini lagi les. Lagi semedi. Lagi les. Google aja kalau nggak tahu. Les menyetir PT Alisa. Gitu. Akhirnya gue kasih namanya gitu. Namanya kebetulan pada saat itu ya yang ada di kepala gue lewat adalah nama yang dulu juga gue masukin sebagai salah satu nama calon nama buat dia gitu. Akhirnya jadilah gue kasih namanya ini oke nggak? Mami tuh aduh itu adalah emak-emak yang seru banget, yang santai banget, yang orangnya sangat amat menyenangkan, bisa diajakin ngobrol soal apa aja, very understanding, toleransinya sangat tinggi, orangnya menyenangkan banget deh. Pokoknya sebagai seorang ibu mertua itu the best that you can get. Si oma itu. Jadi pada saat kayak gitu dia juga very supportive, semua keluarga supportive, dia juga oke. Jadi pertama yang gue tanyain dia anaknya dulu, ya dong gue harus tanya dulu sama dia pertama. Boleh nggak kalau misalnya namanya ganti? Harus boleh, kalau jawab enggak juga pasti diganti. Iya, bener juga. Terus akhirnya, oh ya, mau diganti apa ibu? Gitu. Ganti sama Aisyah. Gitu. Oh iya, jadi mulai sekarang orang akan panggil aku Aisyah. Iya, bilang gitu. Gimana, boleh nggak? Terus dia oke. Ya gitu. Anaknya emang santai banget. Anaknya juga relax santai banget Aisyah. Ya. Dan waktu itu hari Jumat, gue inget banget. Jadi gue ngomong di depan dia, waktu itu gue bilang cuma Bismillahirrahmanirrahim, aku ibumu mulai hari ini, namamu aku ganti menjadi Aisyah. Udah. Semenjak itu namanya menjadi Aisyah yang kayaknya sudah berada bersama kita. Hai princess. Hai. Hai.